Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun matur kathah, monggo kita dherekaken kita membaca doa penerang hati supados sakmangke menapa ingkang kita aturaken wonten ing dalem menika saged pun pendhet hikmahipun saha Allah paring barokah dhateng kula lan panjenengan sedaya. Kita dherekaken A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mahmud Allah Jalla Jalaluhu wal musalla alaihim Muhammadun wa aluh al-mad'u lahu al-bilad wal rijalu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahsana ilaikum
fakafi'uhu walam tajidu lahu fad'ulah. Para bapak, para ibu, sesepuh saha bini sepuh linangkung panjenenganipun Bapak Lurah Kelurahan Tanjung Harjo, Bapak pengurus takmir Masjid Ismail lan sedaya jamaah ingkang boten saged kula sebat setunggal moko setunggal. Pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Tambah tua nopo tambah nom? Alhamdulillah. Dalu menika kolan penyenengan dipun paringi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersilaturahim di majelis menika. Tujuanipun insyaallah sareng-sareng tolabul ilmi. Pramila penyenengan wau saking dalam kula yakin niat bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Pun mau sedonga niki napa dereng wau saking dalam? Dereng? Nembe mawon. Pramila kalau keluar rumah medal saking dalam itu, apalagi langkah kebaikan yang dituju, maka jangan lupa menghadirkan Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Sinten ingkang medal saking dalemipun man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan mencari ilmu, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi jihad fi sabilillah. Jadi nek ditingali mengkih catatan kita malam Ahad Kliwon tanggal 13 napa tanggal kalih Rajab 1445 Hijriah. Niku tulisane jihad. Padahal awake dhewe dereng nate perang gitu. Kenapa ditulis jihad? Karena memang begitulah menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud thalabul ilmi, maka nilainya seperti jihad fi sabilillah. Salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita semua amat sangat merindukan perjumpaan dengan beliau. Ingin boten Bapak Ibu pinanggi Rasulullah? Kita semua sangat berharap mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Maka kalimat salawat itu menjadi sesuatu yang harus selalu kita ucapkan. Andaikan kita sholat, lupa tidak membaca sholawat, berarti secara rukunnya tidak sempurna. Oleh sebab itu, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu saat sedang berbicara kepada para sahabat. Kemudian Rasulullah ditunjukkan oleh malaikat Jibril bahwa kelak nanti ada namanya telaga Haud. Napa Pak? Telaga Haud atau Al-Kautsar.
Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat, kelak nanti di hari akhir itu ada telaga Haud, dan siapa yang meminum dari telaga itu, maka dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Oke, matur nuwun. Dan yang berhak meminum itu salah satunya adalah ikhwani. Sinten, Pak? Ikhwani. Niki enten mboten sing asmane Pak Ikhwan? Lantas para sahabat bertanya, kamikah itu ya Rasulullah? Kamikah itu ya Rasulullah yang berhak meminum dari telaga Haud itu? Rasulullah mengatakan, la, kalian bukan ikhwani, kalian ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Maka sahabat ini penasaran, lantas siapa yang disebut dengan ikhwani itu ya Rasulullah? Siapa yang dikatakan ikhwani itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, kelak nanti di kemudian hari ada orang-orang yang tidak pernah melihatku, tidak pernah mendengar suaraku, tidak pernah berjabat tangan denganku, tetapi mereka beriman kepadaku. Amanu bi walam yarawni. Mereka beriman kepadaku walaupun tak pernah melihatku, kata Rasulullah. Insya Allah kita semua termasuk ikhwani. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi Pak Takmir sudah mengingatkan kita. Berapa hari lagi akan datang bulan Ramadan? Berapa, Pak? Kurang lebih 57 hari lagi. Atau kalau hari ini, malam hari ini itu statusnya adalah malam 2 Rajab. Tadi kan kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Wa wonten sing klentu mboten lemaos donga. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Sebab astane gek nyekel snack niku wow. Ya. Kira-kira kita semuanya yang rawuh itu pasti ketemu dengan bulan Ramadan besok apa mboten? Semua pasti mboten. Kita tidak pernah tahu apakah kita akan sampai apa tidak. Maka kita bermohon kepada Allah tadi, maka katakan balighna Ramadan. Sampaikanlah umurku sampai ketemu dengan Ramadan. Maka di mukadimah tadi saya menukilkan beberapa ayat. Adik-adik bisa bergantian berbicaranya. Tadi saya nukilkan ada 3 ayat. Yang pertama adalah surah Al-Hasr ayat yang ke-18 dan 19. Dan yang kedua surah Al-Anbiya ayat yang ke-35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah
Innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat itu mengingatkan kepada kita agar setiap diri kita selalu mau mengevaluasi diri kita. Kira-kira apa yang sudah kita kerjakan hari ini, bagaimana efek dan akibatnya di masa yang akan datang. Nah, kalau memahami ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau lighat tadi bermakna besok, besok yang paling dekat berarti besok pagi, hari Ahad Kliwon. Kalau dimaknai besok yang lebih panjang, bisa bermakna pekan depan. Berarti Ahad Kliwon apa Pak? Paing. Kalau lighat ini dimaknai waktu yang lebih panjang lagi bulan depan, maka insya Allah ketemu dengan Ahad Kliwon di bulan Februari. Kalau dimaknai lighat ini 1 tahun yang akan datang, berarti insya Allah ketemu Ahad Kliwon lagi tahun depan. Tetapi ujung dari perjalanan waktu itu besoknya besok adalah hari akhirat. Maka tadi saya juga nukilkan mengingatkan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa pasti akan ketemu dengan mati. Kira-kira umur kita sampai tahun berapa pirsa mboten Pak? Mboten. Sampai kapan Allah beri kesempatan kita tidak pernah tahu. Tetapi dalam rentang kehidupan kita itu kan kadang-kadang dikatakan hidup dihitung dari lahir sampai mati. Padahal sesungguhnya hidup kita itu bukan dari lahir sampai mati, bukan. Hidup kita itu kapan? Sejak diciptakan oleh Allah, sepanjang kemudian perjalanan sampai dengan melewati alam ruh, alam kandungan, alam dunia, alam barzakh, dan ujung perjalanan yang abadi adalah alam akhirat. Itu semuanya kita hidup. Sepanjang itu kita hidup. Hanya dalam pikiran kita, karena kita berbicara tentang kehidupan dunia. Maka dihitung kapan? Mulai lahir. Niki sing paling sepuh kira-kira lahir tahun pinten sing rawuh niki? Ada yang lahir tahun 45? 1945? 42? Onten? Alhamdulillah panjang umur. Berarti riyen tesih jamani penjajahan nggih Mbah nggih. Turune le dahar mboten dahar sekul, Mbah. Dahar napa? Bubur. Nggih sami mawon nek bubur kali sekul niku. Tiwul. Alhamdulillah. Bulgur kali jagung nggih. Diparingi yuswa panjang berarti di situ Allah memberikan kesempatan. Dan kira-kira kalau nyuwun pirsa.
Pundi sing lahiran 42 tadi? Oh nggih, Pak sinten asmane, Pak? Pak Yanto. Eh? Pak Joyo. Pak Joyo kok tak nyuwun pirsa. Sepanjang hidup ini penjenengan sudah nate bersedih napa dereng? Sudah pernah bersedih? Belum pernah, alhamdulillah. Berarti hidupnya selalu bahagia. Ono sing protes ngapusi. Karena gini, ayatnya saya teruskan ya, yang membuka aplikasi Quran juga bisa dilihat. Surah Al-Anbiya ayatnya 35. Setelah tadi Allah mengingatkan kullu nafsin dha'iqatul maut, maka ayat waqaf berikutnya Allah katakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan kesedihan, dengan kesulitan, dengan kekecewaan. Tetapi selebihnya juga Allah akan menguji dengan kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan. Bapak Ibu, ini yang rawuh niki ada yang punya masalah, Bapak Ibu? Ibu-ibu ada yang punya masalah, Bu? Apa masalahnya, Bu? Masalah keuangan? Waduh. Kebetulan saya kepala cabang Bank Syariah. Wah, iso ini gitu. Jadi ibu-ibu jangan khawatir kalau masalah uang. Datang ke kantor saya, besok ambil. Tetapi sebelum ambil, hari sebelumnya nabung dulu. Setuju? Nah, kira-kira begitu. Oke, nanti di lain waktu kita bahas tentang ekonomi syariah. Kira-kira setuju, Badan? Ya, tetapi ini tadi teruskan dulu tadi. Dalam kehidupan di dunia mustahil kita belum pernah bersedih. Mustahil kita belum pernah bahagia. Kira-kira kalau ditanya Bapak Ibu, ini lebih banyak senangnya apa lebih banyak susahnya? Lebih banyak senangnya atau susahnya? Susah membandingkan. Tapi pernah senang? Pernah. Pernah bersedih? Ibu-ibu pernah menangis, Bu? Pak, jenengan mendelian, Pak. Niki sing kuasuni perso ibu-ibu. Ibu-ibu pernah menangis? Kapan? Jadi ini sudah fitrah Allah. Dan Allah sudah mengatakan kepada kita, siapa yang diberi kehidupan, pasti Allah beri dua hal tadi. Apa itu? Bisyarri wal khairi fitnah. Pasti Allah akan beri dua hal ini. Allah uji kita dengan sesuatu yang mengecewakan. Dilalah kita petani. Saya juga petani, Pak. Saya petani, bertani. Senes bertani duit, Pak, boten. Saya bertani. Nanti penjenengan kalau jalan-jalan tindak ten pit-pitan ten pendem, perso pendem nggih. Pendem Sidomulyo. Nggih. Nah niku nek mengke ten pinggir dalan niku penjenengan mirsani boyo. Boyo urip maksudnya lidah buaya. Saya
petani lidah buaya. Petani napa? Lidah buaya. Di sawah itu kita tentu berharap sebelum kita tanam, kita siapkan lahannya dengan baik. Kita membeli bibit dengan baik. Diberi pupuk dengan baik. Harapannya tentu panennya baik. Itu rasionalitas kita. Tetapi bisa jadi suatu saat kita sudah berencana diri, tetapi ujung yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Bisa begitu? Kecewa mboten? Pasti kecewa kita. Antara harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Bapak-bapak bar panen pantun, ibu-ibu, gitu. Terus jerengi gabah sak latar kebak. Tiba-tiba udan. Alhamdulillah mboten? Alhamdulillah mboten? Padahal hujan itu nikmat. Tetapi saat itu kita berharap panas. Kan gitu? Tetapi Allah berkehendak lain. Bisa begitu? Sangat bisa. Maka tadi Mas Sinten yang Mas Quran? Mas Umar sudah mengingatkan kita. Adik-adik, tadi yang dibaca surah apa? Ayat 1 sampai berapa? Surah Al-Mulk. Al-Mulk, surah yang ke-67. Ayat berapa? 1 sampai 5 apa 6? Tanya Mas Umar. Sampai ayat berapa tadi Mas Umar? Mas Umar juga lupa. Apa ayatnya? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat itu mengingatkan kepada kita Bapak Ibu. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci Allah yang maha memiliki atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia, hanya dia, tidak ada yang lain. Wa huwa. Wa itu kalau dalam bahasa Arab itu secara bahasa satu laki-laki. Huwa. Tetapi di sini Allah bukan satu kemudian dua tiga, tidak. Karena Allah itu ahad, maka dikatakan qul huwallahu ahad. Tetapi yang Allah hendak sampaikan kepada kita ayat itu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Berarti tadi kalau mau Bapak Ibu tindak saking dalam terang, ketoke bulane ketok. Ning nek Allah ngersake tiba-tiba udan saged napa mboten? Saged. Niku wau Allah bisa menjadikan keadaan di luar harapan kita. Jerengi gabah, ketoke gemblantang, tiba-tiba prepet-prepet terus bres. Sangat mungkin. Itu mengingatkan kepada kita bahwa kita itu hanyalah seorang makhluk yang tidak punya daya upaya mengatur alam ini.
Apalagi kok mengatur alam. Bahkan mengatur diri kita saja kita belum tentu sanggup. Cobi nyenengan nek pun ngantuk, bisa nggak mengatur agar tidak angop? Tidak bisa. Itulah kita menyadarkan diri kita bahwa kita sesungguhnya hanya seorang makhluk yang tidak punya daya upaya apapun kecuali pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering-sering katakan la haula wa la quwata illa billah. Tadi kita pasti akan diuji dengan kesedihan. Contoh, bapak-bapak, kalau bapak-bapak Pak tanya nggih, ini jujur, tolong dijawab dengan jujur. Pak, yang paling membuat jenengan bersedih itu apa, Pak? Pripun? Napa, Pak? Sibuk. Kurang mengena. Apa, Pak? Sekali lagi, yang paling membuat penyenengan bersedih. Halo. Tolong dijawab, Pak. Sebelah kiri, apa Pak yang paling membuat kita bersedih, Pak? Pripun? Subuhe kawanan. Alhamdulillah. Berarti sedihnya karena ketinggalan jamaah. Insya Allah ini ku bendino boten. Lah nek bendino itu bukan satu musibah, itu namanya kebiasaan yang buruk. Jangan sampai, insya Allah buatan jamaah Masjid Ismail, kulo yakin tidak ada yang dijadikan WC setan. Siapa itu WC setan? Orang yang telinganya mendengar azan tetapi tidak bangun sholat. Itu namanya telinganya jadi tempat kencing setan. Insya Allah kita tidak. Dah, kalau bapak-bapak bingung jawabnya, sekarang ibu-ibu, Bu, tanya lagi. Jangan jawab nggak punya duit ya, enggak? Yang lain, Ibu, apa yang kira-kira Ibu membuat paling sedih? Bapak rabi meneh. Apakah terjadi di sini? Sedih ya. Nek bapak-bapak jane wong nggih ajeng matur, sedih nek ditinggal istri nggih Pak nggih. Gitu napa mboten? Oh mboten. Ora Mas, wong wis bendino tak dongake men kek. Nauzubillah. Sekali lagi saya hanya ingin mengatakan bahwa dalam kehidupan nanti kita akan mendapati realitas yang membuat kita sedih. Bisa jadi ketika orang yang kita kasihi, yang kita cintai dipanggil oleh Allah, kita bersedih. Boleh nggak bersedih? Boleh. Menangis? Boleh. Ibu-ibu ditinggal mati suaminya, menangis. Pas ditanya, kenapa kok menangis? Orang ninggali warisan. Ternyata menangisnya bukan karena ditinggal suami sedih, tapi karena tidak punya tinggalan. Mudah-mudahan nggih mboten juga. Nah, ketika kita sedang mengalami kondisi yang jatuh karena sesuatu yang menjadi kenyataan tidak sesuai dengan harapan, kalau hal ini tidak kita sadari, kemudian tidak segera bersandar kepada Allah, hati-hati. Karena bisa jadi mulai dari kecewa yang berlarut-larut, sampai puncaknya
menyalahkan Allah. Dan ujungnya yang lebih mengerikan lagi adalah berputus asa. Sampai pengen mengakhiri hidupnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita semuanya diuji oleh Allah dengan suatu kesedihan itu. Maksud Allah tujuannya agar kita lebih ingat kepada Allah. Agar kita lebih banyak mengingat Allah. Agar kita lebih khusyuk menghadap Allah. Biasanya kita itu kalau lagi punya masalah dengan tidak punya masalah, kira-kira ling ibadah khusyuk pundi, Pak? Lindungo khusyuk pundi? Pasti kalau kita sedang punya masalah. Maka dibalik itu, dibalik semua kejadian itu, sesungguhnya Allah hanya ingin kita menangis, kita bermohon, dan menjadikan Allah benar-benar sebagai satu-satunya sandaran kita. Allahus Somad. Allah sebagai sandaran kita atas segala sesuatu kita. Kalau dalam Fatihah kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu pula lah aku mohon pertolongan. Satu pesan, idza dhaqat salaika dunya, jika kita sedang kesulitan urusan dunia, kita sedang jatuh dalam pandangan manusia, seolah-olah dunia ini sudah mentok. Masalah kok bertumpuk-tumpuk, seolah-olah nggak ada jalan keluar. Maka di saat titik nadir itulah sesungguhnya Allah memanggil. Maka diajarkan kepada kita, fakul, maka katakanlah Allahu Akbar. Maka besarkan Allah dalam hati kita, besarkan Allah dalam pikiran kita, insya Allah pasti Allah akan memberi solusi. Tetapi kalau kita punya masalah, kemudian curhat ke temannya, curhat ke tetangganya, selesai mboten masalahnya? Ibu-ibu apalagi curhatnya ke Facebook, curhatnya ke Instagram. Ngertos Instagram mboten, Bu? Mi instan. Curhatnya ke status dan lain sebagainya. Bukan langkah yang baik. Maka kalau kita punya masalah, yang memberi masalah siapa? Allah. Yang menghadirkan masalah Allah, maka yang punya solusi juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Diulang oleh Allah 2 kali. Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Diulang oleh Allah. Sungguh sesudah kesulitan ada kemudahan. Tetapi jangan sampai kita berujung putus asa tadi. Ini yang bahaya. Maka kalau tadi kita sedang punya masalah, kita sedang jatuh dalam pandangan manusia, kita direndahkan, dihina dan segala macam, yakinlah kita masih punya Allah. Maka katakan dalam diri kita,
Katakan dalam hati kita, Allah Akbar. Besarkan Allah, maka semua masalah akan kecil. Kuncinya apa? Dalam surah Al-Quraisy itu ada satu kuncinya. Apa kuncinya? Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sembahlah Allah, Tuhan yang memiliki rumah ini. Rumah ini maksudnya adalah rumah ibadah, masjid-masjid Allah. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka kalau kita menyembah Allah, memperbaiki ibadah kita dengan Allah, balasan Allah apa? Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Maka Allah akan membebaskan kita dari rasa lapar. Berarti dijamin oleh Allah. Wal khauf, dan juga dijamin dihindarkan dari rasa takut, rasa khawatir dan lain sebagainya. Intinya adalah wa tawallas salihin, dan Allah itu menjadi penjamin bagi hamba-hambanya yang soleh. Jadi kuncinya adalah solehkan diri kita. Maka kalau kita mampu mensolehkan diri kita, mampu meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas keimanan dan ketakwaan kita, insya Allah, maka seluruh masalah akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kadang permasalahan itu bukan itu. Kita kadang-kadang lebih mengedepankan rasionalitas kita. Kita seolah-olah tahu semua masalah. Contohnya, misal kita pas nyambut damel, dilalah pas sibuk gitu ya. Begitu kita sedang sibuk, nek coro pas dagang ke okeh sing tuku rame pembeli, terus mireng. Hayya 'alas shalah. Kira-kira waktu itu kita milih menyelesaikan pekerjaan kita dulu yang nanggung, atau kita segera menuju kepada Allah? Kira-kira pripun, Pak? Dilalah kayak nyambut gawe, sekedik meleh pun rampung adzan. Kira-kira pripun? Duh Gusti Allah nyenengan kan pirsa, kula gek nanggung niki duh Gusti Allah. Mengke nggih Gusti Allah, kula tak ngerampungke riyen mengke gek kula salat. Itu artinya pikiran kita, rasionalitas kita, kita tahu bahwa kita sanggup menyelesaikan pekerjaan itu. Dan akhirnya kita tidak mendahulukan hak Allah atas kita. Ingat, salat itu adalah kewajiban kita dan itu hak Allah sebagai Khalik. Maka kalau kita tidak melaksanakan salat, kita zalim. Zalim sama siapa? Diri sendiri dan kepada Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Penjenengan buka surah Toha ayat yang ke-14, maka Allah mengingatkan kepada kita, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana,
tidak ada yang hak pantas untuk disembah kecuali aku Allah. Fa'budni, maka beribadalah kepadaku. Wa aqimis sholata li dzikri, dengan mendirikan sholat untuk mengingatku. Maka sholat itu sering disebut dengan mi'rajul mu'minin, menghadapnya seorang mukmin kepada Allah. Kita saja, misalnya pun diundangi Pak Camat atau Pak Bupati, diundang jam 7 pagi. Kira-kira le rawuh jam pinten? Undanganipun Ahad pagi jam 7 di gedung Bupati. Rawuh jam pinten jenengan, Pak? Itu kurang seberapa? Wani? Atus mboten saderenge? Niku ket dalu pun dipenggalih sesuk-esuk nganggo klambi apa? Sesuk-esuk sangune apa? Sesuk-esuk sarapan apa dan lain sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita dipanggil oleh Allah, rasionalitas kita masih mengatakan mengkeh duh Gusti Allah. Nanti ya Rasulullah, niki gaweane kek nanggung. Itulah kita. Yuk kita perbaiki diri kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Hendaklah masing-masing diri mengevaluasi diri kita. Ning kula ngajak niki le ngaji dinggo biji awake dhewe. Ampun dinggo biji tiang sanes. Sebab nek biji ki gampang biji awake dhewe napa kancane? Biji kancane gampang. Ning nek biji awake dhewe kaya-kaya awake dhewe ki wis apik, kaya-kaya wis ampuh. Tapi kalau orang lain dalam pandangan kita banyak salahnya. Nah, itu keliru. Maka kita lihat apa yang sudah kita kerjakan. Jadilah pribadi-pribadi yang cerdas. Yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan al-kayyis. Sinten Pak? Al-kayyis. Siapa itu al-kayyis? Ibu-ibu, siapa orang yang cerdas itu? Apakah, ini tadi kayaknya ada mahasiswa ya? Ada? Gak ada? Ada. Apakah yang IP-nya 4 itu yang cerdas? Belum tentu. Apakah yang nilainya 10 itu yang cerdas? Belum tentu. Maka Rasulullah mengatakan kepada kita al-kayyis. Siapa itu al-kayyis? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu ternyata bukan orang yang hanya memikirkan hari ini. Orang yang cerdas ternyata bukan hanya yang memikirkan urusan duniawi. Tetapi orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Mampu menahan rasionalitasnya tadi. Dan dia beramal, dia berbuat untuk hari sesudah kematiannya. Maka kalau kita rasionalitas tadi ternyata kita nggak cerdas. Dalam pikiran kita selesaikan dulu pekerjaannya, baru nanti kemudian sholat. Bukan itu. Ternyata justru yang cerdas segera penuhi panggilan Allah. Kita tahan dulu keinginan kita tahan dulu kesibukan kita, tetapi kita dahulukan Allah.
karena berpikir amal sesudah kematian tadi. Sebab bisa jadi begitu kita nutuke gawean kita tadi, pas kita tadi baru menyelesaikan pekerjaan kita, tiba-tiba kesetrum. Sakit apa mboten? Pas tandur ten saben tiba-tiba bledek duer. Niki kula mboten ndongake lho nggih. Menceritake. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Yang dalam rasionalitas kita masih merasa sehat, kuat, mengke bareng rampung ke gawian ke sholat. Tetapi kalau Allah sudah berkehendak lain, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ternyata dereng rampung gaweane kesetrum. Nek kesetrum niku pripun? Dedet terus nek semaput alhamdulillah alhamdulillah masih alhamdulillah. Tetapi dedet terus berarti kesempatan sholatnya sudah hilang. Maka Allah ingatkan kita urusan duniawi ini. Sebagaimana nanti penjenengan saged pirsani di surah Al-Munafikun, surah yang ke-63, ya, dipirsani, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman. Kok pun jam 10 menit niki bener mboten? Leres. Niki mengke dugi jam pinten, Pak? 5 menit malih. Alhamdulillah. Segede ini saya selesaikan tadi. Janganlah urusan duniamu, kesibukan karena hartamu, kesibukan karena anak keturunanmu, pekerjaanmu, daganganmu, pekerjaanmu, dan lain sebagainya. Itu membuat kita lupa ingat kepada Allah. Siapa yang berbuat demikian, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Sini Pak, rugi. Begitu dimatikan oleh Allah, begitu diwafatkan, nanti kita menjadi mayit. Semua mayit itu kalau ditanya kira-kira pengen balikkan dunia napa mboten? Mboten? Pun nate dereng jenengan mandek ten jaratan terus takon. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat. Terus onten sing jawab, waalaikumsalam. Kira-kira Melayu mboten? Salam yang tidak kita tunggu jawabannya ya salam ketika di kubur itu. Pas kita lewat makam, assalamualaikum. Itu sunnah loh ya. Sunnah Rasul yang dipesankan kepada istri baginda Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, kalau kamu melewati baki itu makam yang amat sangat besar ya kan, di dekat Masjid Nabawi, maka Rasulullah berpesan, bacalah doa untuk mayit. Apa doanya? Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat inna insyaallahu bikum lahikun. Nek mboten saged pripun? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Pun ngoten niku mau.
Nek kira-kira dijawab mau pripun? Melayu. Yeah. Semua mayit itu kalau ditanya jawabnya hanya satu. Irji'na, irji'na, irji'na. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Semua itu. Semua mayit itu kalau ditanya pasti minta akan dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Wa na'mal shalih. Kami akan beramal soleh. Jadi semua mayit itu bekalnya kurang. Lah awake dhewe niki gek calon. Wonten mboten sing mboten calon niki? Kula mboten takon, mboten nyuwun pirsa jenengan calon DPR napa mboten? Ya. Tapi kita semuanya calon. Maka tadi kullu nafsin dha'iqatul maut itu mengingatkan kita agar kita banyak berbekal beramal. Jadilah orang yang cerdas tadi. Setiap ada kesempatan untuk beramal soleh, kerjakan. Jangan menunggu jangan menunggu besok. Jangan menunggu sesuk le sedekah nek wis sugih. Sesuk nang masjid nek wis tuwek. Durung tuwek jebule wis digotong nang masjid niku mau. Le tindak masjid mboten tindak piyambak wis disunggi. Nauzubillah. Maka selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup, maka mari jangan ada waktu yang sia-sia. Jangan ada waktu yang kita menjadi rugi karenanya. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jangan sampai kita tadi khosirun, termasuk orang-orang yang rugi. Waktu kita nggak panjang, Pak. Tadi walaupun ada yang diparingi yuswa 80 tahun, ada yang diparingi yuswa 70 tahun, tapi ada juga yang hanya diberi umur 20 tahun. Ada juga yang hanya diberi umur 15 tahun, 30 tahun. Karena mati itu rahasia, tetapi pasti. Gimana badan? Maka sebelum kematian menghampiri kita, kesempatan kita untuk beribadah. Maka mari kita saling mengingatkan. Nek ono kancane kok agek nglokro, kancane kok ngagek males ten masjid dijawil. Ayo Kang tindak. Ayo yu tindak ngaji. Ayo Dek ngaji Dek. Besok nek orang ngaji jenengan rata dongake. Boleh mboten ngoten niku? Mboten. Nggih. Kita harus mengajak dalam kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itulah misi kita. Karena keterbatasan waktu sudah jam 21.17, mungkin tidak terlalu malam. Kira-kira begitu yang dapat saya sampaikan. Kalau saya simpulkan Bapak Ibu, di penutup saya menukilkan surah Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dan Allah hanya ingin, Allah menguji dalam kehidupan ini siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Insya Allah kita berfastabiqul khairat.
Mari berlomba-lomba beramal kebaikan. Masjid baru bangun, aku harap nyumbang. Begitu. Beramal dengan apa yang Allah karuniakan. Kita punya waktu, bersedekah dengan waktunya. Kita punya ilmu, bersedekah dengan ilmunya. Kita punya harta, bersedekah dengan hartanya. Semua itu jalan-jalan yang Allah buka, dan semua itu ada pembalasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berlomba dalam kebaikan, karena hanya amal soleh itulah yang kelak akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir majelis, mari kita sama-sama bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah dalam iman, dibimbing oleh Allah dalam iman, Islam, dan ketaatan kepadanya. Dijauhkan dari segala musibah, mara bencana, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa ma yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wazkar karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighra. Rabbana la ta'lana dhanban illa ghafarta, wala daynan idza qadaita, wala maridan illa syafaita, wala mayitan illa rahimta. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, wa an a'malan salihan tardahu, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makaten ingkang saged kawula aturaken, intinya adalah mari sering-sering kita bermuhasabah diri, berintrospeksi diri kita, agar semakin tua maka nilai-nilai kita di hadapan Allah semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.